Baru-baru ini ada yang heboh di dunia maya tentang penemuan 215 mayat anak-anak di Kanada. Yang paling kecil bahkan umurnya baru 3 tahun. Dan ternyata setelah diteliti lagi, mayat-mayat itu adalah anak-anak dari suku asli di Kanada. Kok bisa sih? Apalagi ditemukannya adalah di sekolah. Jadi apakah sebenarnya sekolah ini adalah tempat pembunuhan atau seperti apa kira-kira? Nah, kamu bakal tahu jawabannya di Felix Story kali ini. Jangan lupa subscribe dan like selain ya. Jadi, 215 jasad anak-anak balita ini ditemukan terkubur di bawah bangunan sekolah asrama Katolik yang bernama Kamloops Indian Residential School di British Columbia, Kanada. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut, kok bisa dan kenapa ada sekolah di situ dan kenapa dari anak-anak yang jadi korban di situ, kita harus sedikit flashback karena sama-sama kita tahu kalau misalnya negara-negara seperti Kanada, Amerika itu kan memang sebelum ada masyarakat kulit putih datang itu sudah ada orang-orang yang tinggal di wilayah itu sebenarnya. Itu disebutnya adalah First Nation. Jadi suku-suku asli yang di situ sudah tinggal selama beribu-ribu tahun mungkin. Kemudian invasi dari masyarakat Eropa kulit putih datang menduduki wilayah itu. Jadi istilahnya mereka semacam tuan rumah atau yang punya rumah tapi akhirnya tergeser. First Nation ini atau Indigenous People atau orang-orang asli ini di Kanada itu sama kalau kamu tahu seperti suku-suku Native Amerika di Amerika Serikat yang akhirnya juga sekarang tersisih, susah juga untuk hidup segala macam dan masih memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara di sana. Di Kanada juga ada yang sama seperti itu. Suku asli yang sudah ada di Kanada lebih dulu. Bentuk penindasan seperti apa sih yang dialami Native People atau First Nation yang ada di Kanada atau mungkin di negara seperti Amerika? Itu antara lain adalah perampasan tanah, kemudian pembunuhan, kemudian kebudayaannya diberangus, tidak boleh berekspresi atau melakukan tradisi mereka, kemudian pembantaian atau genosida, banyak gitu ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya populasi First Nation itu cepat sekali menurun. Salah satu cara untuk memberangus kebudayaan atau tradisi dari masyarakat asli atau Native People atau First Nation di Kanada ini itu adalah dengan residential school ini tadi. Residential school itu kayak apa sih sebenarnya? Bentuknya kayak asrama, kayak pondokan gitu. Dan sayangnya, mungkin ada satu sisi niatnya bagus gitu ya untuk memberikan pengajaran. Tapi ternyata cara mendapatkan siswa-siswa di sana itu dengan cara menculik anak-anak dari First Nation, dari suku asli di sana, kemudian dipaksa bersekolah di sekolah ini atau residential school ini. Di situ anak-anak ini tidak boleh melakukan atau menjalankan tradisi mereka, diajarkan pengetahuan baru, diajarkan tradisi baru yaitu tradisi kulit putih, kemudian sekaligus diajarkan agama yang dianut di sekolah itu gitu ya. Jadi istilahnya kayak mereka tanda kutip dipaksa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka yang sudah turun-temurun dijalankan untuk mungkin dicuci otak kali ya istilahnya ya. Jadi mereka nanti setelah keluar dari sekolah itu diharapkan untuk bisa punya mindset, cara berpikir, berbudaya yang sama seperti orang-orang pendatang yaitu kulit putih dan udah nggak ingat lagi dengan tradisi keluarga dan leluhur mereka. Termasuk niat kuatnya juga untuk menghapuskan kesukuan atau tradisi dari masyarakat First Nation ini adalah bahasa yang digunakan juga mereka nggak boleh berbicara bahasa asli dan diajarkan berbicara dengan bahasa baru, bahasa yang digunakan para pendatang kulit putih. Kemudian misalnya seperti cowok harus rambut pendek, padahal kalau misalnya di masyarakat First Nation rambut panjang atau rambut gondrong cowok itu adalah sebagai tanda kedewasaan, tapi di sana nggak boleh, harus ngikut dengan standar kebudayaan para pendatang yaitu cowok rambut pendek, cewek panjang boleh. Selain itu, yang parah juga ternyata dilaporkan bahwa di sekolah-sekolah ini, sekolah asrama ini juga banyak sekali terjadi like physical atau mental atau sexual, bahkan sexual abuse ke anak-anak gitu. Dan menurut penyelidikan pihak setempat, banyak anak-anak suku asli yang akhirnya meninggal di sekolah karena terkena penyakit, kemudian menjadi korban pelecehan fisik yang parah, korban pemerkosaan, kekurangan gizi, dan juga
korban kejahatan-kejahatan lain. Selain itu, ternyata sepanjang beberapa tahun terakhir ini, otoritas Kanada itu juga mencatat bahwa ternyata ada lebih dari 4.100 anak yang meninggal di sekolah-sekolah residential school tadi. Nah, jumlah tadi 4.100 itu belum termasuk jasad yang baru ditemukan beberapa waktu yang lalu. Karena kalau dihitung-hitung ternyata sejak abad ke-19 sampai tahun 1996, jumlah sekolah semacam ini, residential school ini, itu ada sekitar 130-an di seluruh penghujung Kanada. Jadi kayak kebayang nggak sih kalau misalnya yang ditemukan kemarin itu ada temuan baru, mungkin nggak sih ada yang lain yang bahkan mungkin lebih banyak angkanya gitu. Oke, kita balik ke fokus ke penemuan yang terbaru tadi, jasad anak-anak yang sekolah di Kamloops Indian Residential School ini. Tentang sekolahnya sendiri, ini memang sekolah residential school terbesar di Kanada yang dikelola gereja Katolik atas nama pemerintahan Kanada, dan itu sudah ada dan beroperasi sejak tahun 1890 sampai tahun 69. Akhirnya sekolah ini ditutup di tahun 1978, dan menurut otoritas setempat, jasad anak-anak yang ditemukan itu adalah jasad dari siswa dari sekolah Kamloops ini. Padahal sebelumnya juga udah tercatat gitu, katanya memang sudah ada data resmi yang mencatat memang ada sekitar 50 kematian di sekolah itu, di Kamloops itu, tapi ternyata sekarang terungkap bahkan jauh lebih banyak jumlahnya. Dari segi sistem pendidikan sendiri memang udah banyak yang mengkritik, walaupun memang sekolahnya sendiri sudah ditutup. Kamloops ini udah ditutup lama, tapi ternyata residential school semacam Kamloops ini yang terakhir ditutup itu istilahnya belum lama juga. Gordon Residential School baru ditutup di tahun 1996. Terus langkah apa yang akhirnya dilakukan oleh First Nations setelah kasus pembunuhan atau ditemukannya jasad di sekolah ini terungkap? Itu ternyata pemimpin dari Persatuan para First Nation, Perry Bellegarde, itu kemudian menyerukan kepada Perdana Menteri Justin Trudeau untuk melakukan investigasi yang mendalam. Karena misalnya kalau dipikir aja gitu ya, kalau di sekolah ini ditemukan sebanyak itu jasad, jadi bukan tidak mungkin di sekolah-sekolah lain atau mungkin di institusi lain juga terjadi hal yang sama. Jadi memang akhirnya harus dilakukan investigasi lebih mendalam lagi. Kenapa harus ada investigasi? Karena memang ini kan yang ditemukan cuman jasadnya gitu ya, dan data diri atau identitas korbannya nggak diketahui, pelakunya siapa nggak diketahui, terus kisah-kisah di balik itu juga nggak diketahui. Jadi kayak cuman ya akhirnya ketemu jasad aja. Jadi memang harus benar-benar diteliti lebih lanjut. Terus gimana dengan pemerintah Kanada sendiri menyikapi atau tanggapannya terhadap ditemukannya jasad di bawah sekolah ini? Ternyata dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sendiri mengatakan bahwa ini merupakan satu catatan gelap yang memalukan untuk Kanada, dan menegaskan juga bahwa pihak dari pemerintah memang selalu mendukung keberadaan suku asli Kanada dan akan memberikan bantuan sampai mereka atau the First Nation ini bisa pulih dari trauma-trauma masa lalunya. Dengan ditemukannya kasus ini atau terungkapnya kasus di Kanada ini akhirnya membuat diskusi makin banyak bermunculan gitu ya, terutama di dua negara ini tadi, Amerika dan Kanada. Karena di dua negara ini memang keberadaan suku asli, native people atau the First Nation ini sendiri sangat tersingkir gitu ya. Mereka istilahnya kayak penduduk asli yang punya tanah, yang punya rumah, tapi akhirnya tergeser gitu kan, dan kehidupannya juga tidak sejahtera. Karena dari catatan indigenous people atau orang-orang asli ini sendiri hidup dalam kemiskinan, depresi, kemudian angka bunuh dirinya juga cukup tinggi. Jadi memang mereka masih terus berjuang sampai sekarang. Nah, itu tadi cerita dari Kanada tentang ditemukannya 215 jasad anak-anak balita di Kanada. Nah, buat kamu yang penasaran kira-kira bakal ada Felix Story apa lagi? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi. Sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!